Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Qala aidan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-ayah. Wa fi riwayatin fangzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki ila akhirih. Wa ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiada bosan-bosannya, tiada jenuh-jenuhnya kita senantiasa membacakan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berbagai nikmatnya sampai dengan detik ini, dengan sadar atau tidak sadar, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati berbagai fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita semua. Hari ini kita diberi kesempatan untuk menjalankan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang sudah kita rancangkan. Hari ini pula kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin belum baik yang pernah kita laksanakan. Bahkan hari ini pula kita diberi kesempatan untuk merencanakan berbagai rencana kebaikan-kebaikan yang akan kita laksanakan ke depan. Tentu saja hal ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pendereknya, dan mudah-mudahan termasuk kepada kita semua yang senantiasa dengan ikhlasnya menjalankan apa yang menjadi sunnahnya, menjalankan apa yang menjadi perintahnya melalui syariat-syariat agamanya. Dan sekuat tenaga kita senantiasa meninggalkan apa yang menjadi larangannya, apa yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Dengan demikian tentu kita mengharapkan kita menjadi umat yang semakin terdepan, semakin diutamakan, dan semakin direkomendasikan untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita sebagai manusia yang beragama, tentu dalam sebuah agama memiliki tuntunan yang telah disyariatkan oleh agama. Tentu saja dalam kita menjalankan kehidupan kita, dalam ibadah kita, seluruhnya terdapat sebuah tuntunan yang telah ditentukan oleh syariat. Sumber agama terbesar yang kedua setelah Nabi Agung Muhammad SAW adalah Al-Quran. Al-Quran sejak kurang lebih 1400 tahun yang lalu eksistensinya sampai dengan detik ini masih belum terbantahkan. Dan tentu saja setiap orang menghendaki untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat pula. Tentu untuk mencapai hal yang demikian, kita harus senantiasa perjalanan kita harus sesuai dengan tuntunan yang ada dalam agama Islam. Al-Quran sebegitu lengkapnya memberikan gambaran, memberikan tuntunan terkait dengan kehidupan manusia. Hari ini kita masih dalam suasana Ramadan para sahabat. Tentu saja dalam menjalankan ibadah puasa ini dengan berbagai ketentuan dan tuntunan yang telah ditentukan oleh agama, termasuk berbagai macam ibadah, sampai dengan hal kecil pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya, termasuk tidak lepas dari harmonisasi dalam keluarga dalam suasana ibadah puasa Ramadan ini.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, di sana secara khusus Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan bagaimana teknis menjalankan ibadah puasa, mulai dari waktu dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala juga menyertakan ruang khusus bagaimana agar harmonisasi dalam keluarga ini tetap terjaga dalam suasana Ramadan, Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada saat malam hari berpuasa bercampur dengan istrimu. Redaksi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan dalam berhubungan suami istri dalam suasana Ramadan, dalam suasana puasa di bulan suci Ramadan. Mengingat bahwa salah satu kebutuhan yang besar dalam keluarga, hubungan suami istri, untuk menjaga agar keluarga tetap harmonis, hubungan tetap harmonis adalah hubungan suami istri. Sehingga jelas bahwa syariat agama Islam melalui Al-Quran ini memudahkan para penganutnya, Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya itu, ayat ini dilanjutkan dengan redaksi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, para istri, adalah pakaian bagimu, dan kamu, suami, adalah pakaian bagi mereka, para istri. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memperhatikan agar bagaimana suami dan istri ini saling melindungi. Istri sebagai pakaian digambarkan sebagai pakaian untuk suami, agar bagaimana hubungan mereka senantiasa saling menjaga. Begitupun sebaliknya, Bapak Ibu sekalian. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap kita, setiap keluarga menginginkan kondisi keluarganya dalam kondisi yang bahagia, yang tentram dan harmonis. Tidak hanya itu, di momen Ramadan pertengahan menuju akhir ini, tentu setiap keluarga sudah mulai diarahkan kepada kesibukan yang lain selain ibadah. Mulai dari kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah, kebutuhan anak. Hal ini tentu menunjukkan bahwa konsentrasi kita sudah mulai berubah, Bapak Ibu sekalian. Yang tadinya orientasi terhadap sebuah ibadah, kita diorientasikan, diarahkan kepada hal-hal bersifat konsumtif, bersifat kebutuhan. Tentu jika hal ini tidak disikapi dengan baik antara kedua belah pihak, suami dan istri, terkadang mungkin berbeda. Istri menginginkan hal yang lain, sementara sang suami dengan tugas dan kesibukannya tentu berbeda. Terkadang hal ini jika tidak dikomunikasikan bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Dari ayat ini tentu kita bisa mengambil pelajaran, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam suasana apapun, dalam kondisi apapun, kita dalam keluarga senantiasa menciptakan keharmonisan, menciptakan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah kita. Tentu dengan harapan rumahku adalah surgaku, baiti jannati. Untuk mencapai hal yang demikian tentu ada beberapa tahapan-tahapan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Para sahabat bisa melakukan beberapa hal untuk menjaga keharmonisan Bapak Ibu sekalian dalam keluarga, hubungan suami istri. Selain memang dihalalkannya untuk berhubungan suami istri di malam hari saat berpuasa. Tidak hanya itu, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan dengan suami atau istri Bapak Ibu sekalian. Hal yang pertama adalah Bapak Ibu melaksanakan kegiatan ibadah, baik itu sholat fardu, sholat tarawih bersama dengan istri. Ajaklah istri, ajaklah suami untuk melaksanakan ibadah itu bersama. Kemudian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran
sediakanlah waktu, luangkanlah waktu panjenengan keluarga untuk membaca Al-Quran bersama-sama dengan anak, dengan istri, dan seterusnya. Kemudian hal yang kedua, Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan rutinitas bulan suci Ramadan ini saat Ibu sedang menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa. Sambangilah istri panjenengan, ajaklah berkomunikasi sambil membantu istri memasak, menyiapkan hidangan berbuka untuk keluarga. Kemudian hal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian bisa senantiasa saling mengungkapkan rasa sayang Bapak Ibu sekalian kepada pasangan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan, untuk mencairkan suasana. Sehingga 3 hal ini bisa Bapak Ibu lakukan dalam rangka 1. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Bapak Ibu sekalian menciptakan suasana dalam keluarga yang nyaman, harmonis, penuh dengan komunikasi yang baik. Sehingga dengan harapan jika hal itu bisa terlaksana, tentu tidak menutup kemungkinan baiti jannati akan hadir di rumah Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jika hal itu sudah terlaksana, maka tahap selanjutnya kita harus senantiasa menjaga suasana itu agar tetap berada di rumah Bapak Ibu sekalian. Hal yang pertama untuk menjaga itu adalah bagaimana kita bisa menjaga kepekaan emosional kita terhadap satu dengan yang lain. Kita sering dianggap bahwa kita kurang peka terhadap pasangan. Seorang istri mungkin sering menyampaikan hal yang demikian berkaitan dengan kesibukan suami, pekerjaan, komunitas, dan lain sebagainya. Kita dianggap mungkin kurang peka terhadap keadaan seorang istri, keluarga, anak-anak, dan lain sebagainya. Namun perlu diketahui Bapak sekalian bahwa seorang suami ketika memang sudah melaksanakan suatu pekerjaan, terkadang lebih banyak fokus kepada apa yang menjadi kewajibannya. Salah satunya adalah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, yakni menafkahi keluarga. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan keluarga ini bagaimana caranya harus terpenuhi. Maka menjadi penting untuk setiap pasangan, baik suami maupun istri, fokuslah kepada apa yang menjadi kewajiban panjenengan. Karena dengan panjenengan fokus kepada kewajiban panjenengan, secara otomatis masing-masing sedang menunaikan apa yang menjadi haknya. Sehingga kepekaan secara emosional ini harus terus dibangun, harus terus senantiasa ditingkatkan Bapak Ibu sekalian. Komunikasi tidak hanya verbal saja, komunikasi secara batin, secara spiritual juga harus senantiasa dibangun Bapak Ibu sekalian. Itu hal pertama untuk menjaga. Hal yang kedua adalah tentang komitmen Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita waktu itu melaksanakan sebuah pernikahan tentu dengan komitmen yang benar-benar serius. Bahwa apapun yang terjadi, permasalahan apapun yang terjadi dalam keluarga, itu akan kita hadapi bersama-sama, kita selesaikan bersama. Tidak ada keluarga yang tanpa masalah. Tentu setiap keluarga memiliki manajemen konflik tersendiri Bapak Ibu sekalian. Hal inilah menjadi penting, apapun masalahnya, manajemen konflik, bagaimana kita mengelola suatu permasalahan sampai dengan kita solusi, kita selesaikan dengan baik. Sehingga apapun masalahnya, jika kita memang sadar betul dengan komitmen ini, diharapkan tidak sampai dengan adanya suatu perpecahan Bapak Ibu sekalian. Kemudian hal yang ketiga untuk menjaga adalah bagaimana kita dengan pasangan senantiasa menjaga gairah kita masing-masing. Dengan adanya gairah ini, kita senantiasa terjaga dengan suasana yang menyenangkan. Dengan gairah ini diharapkan bahwa ada sesuatu mendorong kita untuk senantiasa setia dengan pasangan, mendorong kita untuk senantiasa bersama dengan pasangan Bapak Ibu sekalian. Diharapkan 3 hal ini bisa menjaga Bapak Ibu sekalian dari berbagai macam godaan, dari berbagai macam ujian dalam keluarga. Kita ketahui semakin kesini, semakin berkembangnya zaman,
problematika keluarga semakin kompleks dan semakin rumit. Tentu ini membutuhkan komitmen dan keimanan yang kuat agar bagaimana setiap keluarga tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah terpengaruhi oleh hal lain di luar dalam keluarga kita. Kemudian hal yang terakhir adalah kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita berhenti berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami dalam doanya senantiasa mendoakan istri, anak-anak, dan keluarga. Sebaliknya pun demikian, seorang istri pun demikian. Jangan pernah lengah, jangan pernah berhenti untuk mendoakan seorang suami panjenengan beserta anak-anak panjenengan. Mudah-mudahan dengan adanya hal-hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sudah memberikan tuntunan yang sedemikian rupa, mengatur keluarga Bapak Ibu sekalian dalam kondisi apapun, dalam suasana apapun, termasuk dalam kondisi bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam kebutuhan dan lain sebagainya. Ada satu doa yang senantiasa kita lantunkan, dan doa ini bisa Bapak Ibu laksanakan di setelah waktu sholat Bapak Ibu sekalian. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, keturunan kami sebagai penenang hati, sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, anak-anak kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada perpecahan dan lain sebagainya. Sekali lagi, para sahabat sekalian, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita bisa tetap melaksanakan ibadah puasa ini dengan keutamaan-keutamaan dalam sebuah keluarga. Harmonisasi keluarga harus senantiasa terjaga, sehingga akan terciptalah keluarga yang harmonis. Dalam istilah agama adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga akan tercipta rumahku surgaku, baiti jannati. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.